Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UAS komputer akuntansi. Jadi di sini ada soalnya itu toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone. Berdiri pada tahun 2020. Mulai bulan Januari 2020, perusahaan berniat menggunakan program Zahir Accounting untuk pencatatan pembukuan informasi laporan posisi keuangan periode sebelumnya adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu kita buat data baru dulu untuk si toko handphone ini. Nama perusahaannya, kalau ada soal menggunakan nama mahasiswa. Alamatnya Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kotanya kota Jakarta, negaranya Indonesia. Ini kosongin aja, kita lanjut ya, masih gini. Kita lanjut. Periodenya bulan Januari 2020. Ini lokasi dan nama filenya di sini. Lalu lanjut. Ini lanjut aja. Gini masih. Lalu proses. Ini prosesnya lama, jadi pause dulu ya. Ternyata cepet prosesnya. Terus kita lanjut aja. Ini perdagangannya toko handphone. Lalu lanjut. Iya, toko handphone. Nah, ini prosesnya agak lama. Lanjutkan proses, iya. Kita tunggu ya. Nah, ini oke aja. Setup data mata uangnya rupiah, mata uang asingnya dolar. Selesai. Nah, itu untuk setup datanya. Selanjutnya kita masukin saldo awal. Enggak deng, kita ke data rekening dulu. Kita lihat dulu, bukan batal, kita lihat dulu daftarnya. Soalnya ada yang mau kita ubah, di switch mode dulu. Nah, di sini hutangnya diganti, hutang mana ya itu gini sih, hutang dagang, ini diganti hutang dagang ya. Edit, oke. Dagang, lalu rekam. Nah, ini udah berubah. Selanjutnya tuh ada yang mau kita sesuaiin lagi. Nih, laba tahun berjalan. Kalau dia nggak diubah kode akunnya, dia nggak muncul di ini, di akun-akun yang nanti kita itu. Jadi kita ubah dulu, karena kemarin udah dicoba-coba nggak muncul. Jadi diubah dulu kodenya. Nih, jadinya ubah aja, karena tadi 20 ada, 30 ada, sekarang kita ganti 40. Nah, jadi 40 gini. Lalu rekam. Nah, dia hilang kan, kita reload data dulu. Sekarang kita cek dulu. Ini sih mana ya, nih lambatan berjalannya nih udah ada. Tutup aja. Lanjut, kita masukin data ini kita masukin saldo awal akunnya dulu. Caranya setting,
Aku setting di setting. Ya, pencet apa tuh? Ya, batal. Setting, saldo awal akun. Jadi kan di soal ini disediain laporan neracanya atau posisi keuangan. Nah, sekarang kita input angka-angkanya ke sini. Jadi ada kas 5 juta, bank 50 juta, piutang dagang 15 juta, dan lain-lain sesuai dengan soal. Ya, kok gini sih? Nah, kita langsung masukin aja kasnya 5 juta. Lanjut, banknya 50 juta. Input semua angka ke dalam kolom yang ini ya. Ini udah balance. Nah, tadi laba dan berjalannya kalau nggak diganti kode angkanya jadi nggak muncul. Jadi saya inisiatif buat ganti kodenya biar muncul di sini saat mengisi saldo awal akun. Nah, ini kalau misalkan udah balance, kita rekam. Selanjutnya kita input ini dulu. Kita masukin nama-nama vendor, customer, dan persediaan. Ya, kita pertama-tama kita masukin yang ini dulu ya, customer dulu ya. Jadi customernya itu caranya gini nih, ke data nama alamat, terus kita tambah data. Nah, customer 1 itu perusahaannya Toko Anugrah. Ya, aduh. Ya. Anugrah. Terus ini sebagai customer benar, lalu rekam. Jadi ada Toko Anugrah, Toko Berkat, Toko Sukses, dan Raffi. Jadi kita input semuanya, caranya kayak tadi ya, kayak gini nih. Ulang lagi. Ini buat Toko Berkat, tulis saja namanya, lalu rekam. Nah, saya udah masukin menginput nama-nama customernya. Bisa dilihat di sini ada 4 customer. Terus kita masukin nama-nama vendornya. Vendornya ada 2. Kita ubah customer jadi vendor, otomatis di sininya kodenya berubah ya. Yang pertama itu ada Sepiakon. Dan Toko Semangat. Ganti dulu vendor. Udah masuk yang vendornya. Selanjutnya kita masukin saldo awal piutang dan utang. Piutang dulu ya. Kita klik. Oh, nggak bisa. Kita buat baru. Nama pelanggannya Toko Anugrah. Oke. Dia tanggal 12. Ini ganti dulu. 11 November sama 12 Desember. 11 November 2019. Nomor invoice-nya INP Street 001. Nilai piutangnya 2 juta. Rekam. Nah, lanjut. Toko Anugrah. Iya. Lanjut ya.
tadi Bandicamnya terhenti. Nah sekarang toko Anugrah ada lagi invoice-nya, tapi tanggalnya tanggal 12 Desember. Nomor invoice-nya INV strip 002. Nilai piutangnya 4.300.000. Rekam. Nah selanjutnya kita masukin tuh yang tiga customer lainnya kayak tadi. Tampilannya seperti ini kalau kita sudah menginput semua saldo piutang usahanya. Totalnya 15 juta. Lalu tutup. Sekarang kita masukin saldo awal hutang. Caranya setting, terus saldo awal, terus hutang usaha. Caranya sama kayak tadi. Tadi karena vendornya cuma ada 2. Sepia Font 18 November. Nomor invoice-nya INV 023. Terus nilai utangnya sebesar 2.300.000. Rekam. Satu lagi si toko semangat, tanggalnya 11 Desember. Bener gak sih? Ya benar. Nama invoice-nya XII/243 sebesar 3.100.000. Nah seperti ini, totalnya 5.400.000. Ini sudah selesai mengisi saldo awal piutang dan hutang. Selanjutnya kita masukin, kita ke persediaan dulu. Kita lihat data produknya, salah tambah. Jadi yang pertama itu persediaannya, ada persediaan handphone, casing, dan baterai. Yang pertama kita handphone dulu ya. Handphone. Udah gak mau muncul kalau belum diketik. H strip 001. Otomatis dia. Terus deskripsinya Samsung Galaxy J1. Aduh. Ya gitu. J1 kayak gini, lalu rekam aja. Masukin semuanya. Barangnya di persediaan handphone ada 4 buah handphone Samsung Galaxy J1, J7, Oppo F1 Plus sama Oppo F1s. Masukin semuanya kayak tadi ya. Nah, ini persediaan handphone yang terakhir kita input. Selanjutnya persediaan casing. Ini rekam. Wah, pencet. Selanjutnya ini kodenya C strip 001 untuk casing handphone Samsung. Nih kelompoknya kita ganti jadi casing Samsung. Satu lagi casing Oppo. Ini persediaan yang ketiga untuk persediaan baterai. Kodenya B
B001 untuk baterai Samsung dan B002 untuk baterai Oppo. Ini kelompok barangnya diganti jadi baterai. Deskripsinya baterai Samsung. Nah, tadi akhirnya error. Jadi setelah kita masukin persediaan yang tadi, 3 kelompok barang tadi, nih baterai, casing, handphone, udah kita input semua. Selanjutnya kita masukin ke saldo awal persediaan. Caranya setting saldo awal persediaan. Nah, terus kita klik baru. Kodenya yang pertama dari handphone dulu aja ya. H1. Saldo awalnya 1.500.000. Lalu rekam. Oh, sorry. Stok awalnya 4. Terus harga satuannya 1.500.000. Lalu rekam. Nah, seperti ini. Nanti input semua persediaan yang tadi yang sudah kita input ke dalam sini. Nah, yang terakhir kita input adalah casing Oppo. Casing Oppo C2, stok awalnya 10. Untuk harga satuannya itu 50.000. Lalu rekam. Nah, semuanya udah diinput di sini. Jumlahnya ada 22.450.000. Lalu tutup. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke transaksi. Jadi, tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, ini kita ke modul kas dan bank, terus kas keluar, pakainya tunai melalui bank, ya bener bang. Penerimanya Haji Ahmad karena belum ada tadi kita input. Nah, ini belum ada, kita buat baru. Tipenya dia bukan customer, others. Haji Ahmad. Lalu rekam. Haji Ahmad, oke. Kodenya ini sewanya, sewa dibayar di muka ya. Nih. Terus nilainya 9.500.000. Oh ya, tanggalnya tanggal 2 Januari. Oke. Lalu rekam. Kita lanjut ke transaksi kedua. Tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Jadi ada dibeli CPU, monitor, dan printer. Kita ke modul pembelian. Kita klik yang penerimaan barang, tambah data. Nah, pemasoknya tadi toko Citra Komputer. Karena belum ada, jadi kita bikin baru. Lalu rekam.
kita pilih toko Citra Komputer. Oke. Tanggalnya tanggal 3 Januari. Nomor barangnya hitam sih. Nah, nih karena nggak ada di sini CPU, monitor, sama printernya, jadi kita bikin baru. Karena dia bukan kelompok handphone, baterai, dan casing, jadi dia masuknya ke aksesoris. Kodenya A strip 001 untuk CPU monitor. Lalu rekam. Lakukan pada ketiga barang lain. Nah, tadi kan kita udah nginput. Tadi ada yang salah ketik. Mana ya? Nih, CPU komputer. Jadi edit aja. Namanya jadi CPU komputer. Rekam. Nah, ini kita masukin tadi pertama A1 untuk CPU komputer. Oke. Diterimanya sebanyak 1 unit. Harganya 1.750.000. Diskonnya nggak ada, kan pajaknya 10%. Nih, 80. Oke. Selanjutnya barang yang kedua, monitor. Input kayak tadi ya. Diterimanya sebanyak 1 unit. Harganya 350. 80. Yang ketiga, kode A3 atau printer. Diterimanya sebanyak 2 buah. Harganya 215. VAT. Oke. Nggak ada biaya lain-lain. Lalu rekam. Lanjut. Transaksi ketiga itu tanggal 3 Januari, membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Bla bla bla, atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Nah, jadi kita membeli dari toko Semangat. Sama kayak tadi, kita menerima barang atau kita beli barangnya, baterai. Ini udah ada nih barang-barangnya yang tadi. Baterai Samsung, baterai Oppo. Baterai Samsung dulu. Oh iya, nama pemasoknya tadi toko Semangat. Tanggalnya 3 Januari 2020. Baterai Samsung, belinya diterima sebanyak 10 buah. Harga satuannya 55.000. Lanjut, barang selanjutnya itu baterai Oppo sebanyak 5 unit, harga 55.000. Terus Oppo F1 Plus, ini handphone Oppo F1 Plus
3 unit, harganya 3 juta. Dan yang terakhir HP Samsung Galaxy J7 sebanyak 2 unit, harganya 2.800.000. Kita input seperti yang tadi saya sudah contohkan ya. Nah, setelah kita input barang-barangnya nih, terus dia bilang atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan. Nah, lanjut ya. Perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Jadi di sini ada biaya lain-lain. Ya ini benar. Lanjutkan. Sebesar 100.000. Nah, jadi 15.525. Ini rekam. Lanjut ke transaksi nomor 4. Tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan dan ini kita ke kas keluar. Ini batal dulu. Kas keluar untuk biaya telepon kantor. Nih. Oke. Oh iya, penerimanya si karyawan Dani. Karena belum ada di sini, kita bikin baru. Ini tipenya employee. Namanya si Dani. Ya, benar Dani. Kalau rekam. Mana Dani? Nih, oke. Dia tunai. Dari kas. Iya, dari kas ke Dani. Jadi beban listrik air kapan? Oke. Sebesar 1.125. 1.125. Dan bensin. Nih. Tadi ada tuh dana bensin. Bensin tadi, kayaknya ada bensin deh. Nih, bensin parkir kantor. Oke. Sebesar 25.000. Oh iya, tanggalnya belum setting, tanggal 7 Januari 2020. Udah, lalu rekam. Lanjut ke transaksi nomor 5, tanggal 8 Januari 2020. Menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000, diskonnya 10%, secara tunai ke kas. Jadi kan masuknya ke kas, jadi kita pilih modul kas dan bank, pilih kas masuk, tambah data. Masuknya ke kas dari Raffi, Bapak Raffi customer 4 nih udah ada namanya, klik aja oke. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2020. Ini dapatnya menerima servis, jadi di kode 4 ya, pendapatan jasa nggak ada, kita bikin baru. Pendapatan usaha, kita klik pendapatan jasa, udah gede ya. Nah, lalu rekam.
Ini udah ada, kita klik OK. Senilai berapa? 200.000 diskon 10%. 200.000 diskon 10%, 20.000. Jadi 180.000. Lalu rekam. Nah, rekam. Lanjut nomor 6 tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Jadi kita ke pembelian, kita bayar utang, lewat bank, benar, penerimanya Toko Semangat, tanggalnya tanggal 15 Januari 2020. Nomor invoice-nya tanggal 11 Desember ya. 11 Desember. Ya. Ini apa? Nah, 11 Desember. Nih. Berarti yang ini. Oke. Tanggal 11 Desember ini. Nah, karena ada keterlambatan, jadi dendanya 100.000. Tulis dendanya di bawah sini. Nah, jadi sebesar 3.200.000. Lalu rekam. Lanjut. Tadi nomor berapa ya? Yang denda. Sekarang nomor 7, tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice. Karena piutang, kita menerima pembayaran piutang. Jadi penjualan, pembayaran piutang usaha. Kita tambah data melalui kas dari Toko Berkat. Tanggalnya tanggal 17 2020. 2020. Nomor invoice-nya 003. Nah, ya ini ada 1. Terus dia bilang ada diskonnya. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Nah, jadi jumlah yang dibayar 3 juta. Lalu rekam. Kita lanjut ya. Ini sekarang soal yang nomor 8, transaksi yang ke-8. Tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit. Penjualan baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, casing Oppo, bla bla bla, sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Uang muka masuk ke kas. Nah, karena ada uang muka penjualannya, jadi kita masukin uang mukanya dulu. Masuknya ke akun kas kecil. Biasanya uang muka masuknya ke akun kas kecil ya. Pelanggannya Toko Berkat sebesar 300.000. Tanggalnya tanggal 19 Januari 2020. Sepertinya lalu rekam. Terus lanjut kita ke pengiriman barang-barang yang tadi udah dibeli sama si Toko Berkat. Aku bantuan ya. Kita klik tambah data. Nama pelanggannya si Toko Berkat.
tanggalnya tanggal 19. Barangnya apa aja? B1, B2, C1, C2. B1 sebanyak 5 buah, harganya 75.000. Lanjut, barangnya B2. Belum sih? Oh, udah. Barang B2 baterai Oppo sebanyak 6 unit, harganya 65.000. Lanjut, casing Samsung dan casing Oppo. Ini setelah kita masukin barang-barang yang ingin dikirim, ini sih, nah ini ada 4 buah, lalu rekam, nggak ada pajak-pajaknya. Lanjut ke transaksi transaksi ke-9 tanggal 19 Januari 2020, menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Jadi kita ke modul batal dulu, kita ke modul jalan, terus pembayaran piutang usaha Bapak Raffi, masuknya ke bank, benar, dari Raffi, tanggalnya 19. Invoice nomor 005 sebesar 4 juta, jadi dibayar sebagian besar 4 juta. Ya, begini lagi ya, aku bakal ulang-ulang. Jadi ke Raffi, tanggal 19. Jumlah yang dibayar 4 juta. Nah, lalu rekam. Lanjut, transaksi ke-10 tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG10023 sebagai pembayaran piutang dari Toko Anugrah untuk invoice INV 001 sebesar 2 juta dan INV 002 sebesar 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Nah, jadi yang pertama itu kita ke model penjualan, keluar dulu. Penjualan, pembayaran piutang usaha. Ini diklik gironya, ketutupan ya. Nih, di sini nih, ketutupan muka. Maaf ya. Jadi ada kotak giro di sini, diklik aja karena pembayarannya melalui giro. Terus ininya bank, benar. Dari si toko mana ya? Toko Anugrah, invoice 1, invoice 2. Toko Anugrah, tanggalnya 20. Invoice 1, terus invoice 2. Nah, invoice 2 nya dia cuma bayar 4 juta. Yang jatuh temponya tanggal 24. Ini rekam aja. Nomor gironya tadi BG 10023. Jatuh temponya tanggal 24 ya.
tanggal 24. Oke. Lalu oke aja. Tidak. Oke. Lanjut tanggal transaksi ke-11 tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk atas. Penjualan lagi, tapi masuknya ke invoice penjualan. Nama pelanggannya toko Anugrah. Tanggalnya tanggal 21. Oke. Nomor barangnya barang H1 nih. H1 dikirim sebanyak 2 buah, harganya 2 juta. Ya, begini. Nah, jangan lupa nih ada salesnya di bawah. Salesman-nya atas nama Chandra. Ini nggak ada di sini, kita bikin baru. Di sini dia employee karena dia juga karyawan deh. Namanya Chandra. Lalu rekam. Kita klik yang Chandra. Oke. Terus di sininya sebesar 4 juta. Ya, rekam aja. Lanjut ke transaksi ke-12 tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Kita karena ini pembayaran hutang, jadi kita ke modul pembayaran utang usaha. Nah, karena ini melalui giro, di sini checklist dulu gironya. Nah, penerimanya si Toko Semangat. Tanggalnya tanggal 21. Ini utangnya yang ini kali ya, karena cuma 1. Jumlah yang dibayarnya sebesar 3.100.000. Melalui giro dengan ini rekam aja. Sudah digunakan. Coba ya, ini nomor referensinya beda kok, terekam. Nomor referensi tadi digunakan transaksi lain. Coba periksa kembali. Jadi karena nomor referensinya ini udah digunakan, kita ganti aja 4 biar bisa kerekam. Nah, nomor gironya tadi tuh nomor gironya BG 001 kosongnya 3 kali 0001. Jadi temponya 28 2020 tanggal 28. Oke. Lalu rekam oke. Tidak. Oke. Lanjut ke transaksi nomor
13. Pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Pencairan giro itu kita ke modul kas dan bank. Terus kita ke giro masuk. Ini giro cair. Lanjut. Tanggal 20 dari toko Anugrah. Iya ini kita cairkan dulu giro cair. Oke. Ini kita cairkan. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 24 Januari. Oke. Lalu rekam. Lanjut ke tanggal 4 ke transaksi nomor 14. Pada tanggal 25 Januari dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Kas keluar. Kita ke modul dan kas. Kita ke kas keluar. Terus nih tunai melalui kas. Kas penerimanya ada 4 employee yang belum diinput, jadi kita bikin baru nama Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Employee namanya Iwan, lalu lakukan untuk 3 employee lainnya ya. Nah, kita udah masukin 4 employee baru yang mau dibayar gajinya. Lalu oke. Oh iya, penerimanya pertama Iwan dulu. Iwan. Oke. Jadi kita 4 kali kayak gini. Mana beban gaji. Nah, direct dan karyawan. Oke. Sebesar 700.000. Tanggalnya lupa diubah. Tanggal 25. Oke. Sebesar 700.000 kepada Iwan. Rekam. Nah, nomor referensi tadi udah diubah jadi 45. Rekam. Lagi tadi kalau lupa nggak bisa kerekam, ubah jadi 6. Lakukan pada ketiga karyawan lainnya sama kayak tadi ya, melalui kas. Saya pause dulu biar cepet. Nah, ini karyawan terakhir yang kita input. Lanjut. Transaksi ke-15 tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat transaksi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat. Jadi kita ke modul kas dan bank, terus kita ke giro keluar. Nah, ini transaksi bener gak? Tanggal 21 Januari benar. Kita cairkan. Oke. Nah, habis itu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 28. Oke, rekam. Nah, ke transaksi yang terakhir tanggal 29 Tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Jadi kita ke modul persediaan, pemakaian atau penyesuaian barang. Tanggalnya tanggal berapa tadi? 29. Oke. Kodenya kegagalan dan kerusakan. Kerusakan dan kegagalan, Deng. Casing
Casing apa tadi? Casing Samsung yang rusak. Jumlahnya -1 karena rusak, jadi minus. Akunnya kegagalan, kerusakan kegagalan. Di nomor kode 6 biasanya ya. Nih. Kerusakan dan kegagalan material. Oke. Nih, barang harus negatif, jadi -1. Lalu ini rekam aja. Nah, seperti itu transaksi dan cara mengoperasikan zahir neracanya dulu. Balance atau tidak. Iya, tadi caranya kayak tadi ya. Kita buka mode laporan, terus kita klik neraca standar, lalu oke di sini. Nih, nama saya Anissa Nazifah. Neraca periode Januari 2020. Neracanya nih, total hartanya 210.213. 210.213. Ini 210.213. Jadi balance ya untuk laporan neracanya. Lalu close, kita mau ngelihat laporan laba ruginya, laba rugi standar. Oke, periode Januari. Nih, jadi kita tuh rugi sebesar 2.645.000. Nah, kalau kalian mau lihat buku besarnya di sini, buku besar standar. Oke. Nah, seperti ini buku besarnya. Ya. Seperti itu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.